Selamat pagi anak-anak P4, ketemu lagi dengan Miss Golda dalam pembelajaran tematik hari ini. Dalam pembelajaran tematik hari ini, kita masih membahas tentang wawancara, ya. Kita masuk ke dalam wawancara bagian kedua. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu memahami langkah-langkah proses wawancara. Siswa mampu memahami etika ketika wawancara. Nah, waktu semester pertama kita pernah belajar langkah-langkah proses wawancara secara sekilas ya. Sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah proses wawancara lebih mendalam lagi ya. Kita mulai. Langkah-langkah proses wawancara atau tahapan wawancara itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum wawancara atau persiapan wawancara. Yang kedua, saat wawancara atau pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, setelah wawancara. Nah, kita akan bahas satu-satu ya langkah-langkah proses wawancara. Dimulai dengan sebelum wawancara atau persiapan wawancara. Yang pertama adalah menentukan tema atau topik wawancara. Kenapa harus ditentukan temanya? Kenapa harus ditentukan topiknya? Satu, agar dapat menentukan narasumber. Kedua, agar dapat menyusun atau membuat kalimat tanya. Jadi kita dapat menentukan narasumber dan juga menyusun kalimat tanya ya yang akan digunakan dalam proses wawancara. Kemudian setelah tema atau topik wawancara ditentukan, kita menentukan narasumber. Misal, kalau topiknya atau temanya tentang kesehatan, ya, kita harus mencari ya narasumber yang berprofesi ya di bidang kesehatan, ya. Contoh misalkan dokter, ya. Setelah kita menentukan narasumber, kita menghubungi narasumber tersebut ya. Kita berbicara menghubungi narasumber, apakah narasumber tersebut bersedia diminta ya untuk diwawancarai ya. Jadi apakah beliau bersedia untuk diwawancarai. Nah, apabila beliau bersedia, ya, apabila narasumbernya bersedia untuk diwawancarai, maka kalian membuat agenda atau membuat janji, ya, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Setelah itu, kalian membuat daftar pertanyaan ya, sesuai dengan tema. Tidak boleh melenceng dari tema ya. Kemudian juru kamera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara ya. Contohnya ya, alat perekam suara, kemudian juga kamera. Alat perekam suara bisa menggunakan handphone ya. Begitu juga dengan kamera untuk merekam video pada saat wawancara dapat menggunakan handphone juga ya. Kemudian masuk tahap pelaksanaan wawancara atau saat melakukan wawancara. Nah, kita datang mewawancarai narasumber sesuai dengan waktu perjanjian ya, waktu dan tempat perjanjiannya. Kemudian yang kedua, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Misalkan nama saya Rasya ya, gitu.
Saya bersekolah di Sekolah Harapan Prestasi kelas 4. Ya, kalian mulai memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada narasumber. Kemudian setelah memperkenalkan diri, kalian mengemukakan gitu loh, maksud dan tujuan wawancara kalian, ya. Tujuan dari wawancara saya hari ini kepada Bapak atau Ibu adalah untuk menanyakan bagaimana cara eh, penyembuhan ya sakit demam berdarah atau bagaimana cara mencegah agar tidak terkena penyakit demam berdarah. Nah, kalian sampaikan tujuan dan maksud wawancara kalian. Kemudian setelah itu baru kalian melakukan ya wawancara, tanya jawab kepada narasumber ya. Mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Pada waktu mengajukan pertanyaan, dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Ya anak-anak, kalian dapat melakukan ya wawancara kepada narasumber itu sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah kalian buat ya, menggunakan kalimat tanya ya. Kemarin Miss Golda waktu wawancara bagian pertama sudah mengajari cara membuat kalimat tanya ya pada saat wawancara. Ya, kalimat tanya menggunakan adik Simba. Jangan lupa ya. Kemudian menanyakannya secara santun ya, menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sopan ya, bahasa yang santun. Kemudian juga singkat, padat, jelas pertanyaannya ya. Nah, kemudian pada saat ya sesi tanya jawab, kalian mencatat tuh ya semua informasi yang diberikan oleh narasumber. Jadi pada saat kalian bertanya, kemudian narasumber memberikan jawaban, kalian mencatat ya. Boleh mencatat menggunakan eh, buku catatan atau kalian bisa rekam ya menggunakan alat perekam suara ya. Kemudian setelah kalian selesai mencatat ya informasi dari narasumber, kalian dapat mengakhiri wawancara. Nah, saat mengakhiri wawancara, kalian mengucapkan ya kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, yaitu mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih Bapak karena mau atau bersedia untuk diwawancarai ya. Jadi jangan lupa untuk mengucapkan kata terima kasih. Kemudian juru kamera merekam gambar narasumber untuk dokumentasi. Nah, tadi Miss Gola udah jelaskan. Kalian dapat merekam menggunakan handphone ya. Handphone, smartphone ya, kalian dapat menggunakannya untuk merekam ya video wawancara. Nah, masuk ke proses setelah wawancara. Nah, setelah wawancara, kalian bisa melakukan ya, satu, merangkum jawaban narasumber ya. Wartawan merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk tulisan ya. Jadi kalian meringkas, merangkum ya semua informasi yang kalian dapat dari narasumber ya dalam bentuk tulisan. Kemudian kalian membuat kesimpulan. Nah, jangan lupa membuat kesimpulan. Saat membuat kesimpulan ya, kalian harus ya sesuai. Jadi membuat kesimpulan ini harus sesuai dengan topik atau tema wawancara, latar belakang wawancara, serta
serta tujuan dari wawancara tersebut, maka dapat disimpulkanlah hasil dari wawancara, ya. Jadi, kesimpulan itu dapat diambil dari topik, latar belakang serta tujuan wawancara, ya. Nah, kemudian yang terakhir, membuat laporan wawancara. Setelah kalian selesai melakukan wawancara, kalian akan dituntun untuk membuat laporan wawancara. Nah, saat membuat laporan, wartawan harus menulis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber, ya, dan menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Nah, diperhatikan, wartawan harus menulis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber. Nah, informasi yang didapat itu tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi, ya. Jadi apa yang narasumber berikan atau paparkan atau jelaskan kepada kalian, kalian harus menulis sesuai dengan apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh narasumber. Kemudian kalian menulis hasil informasi yang diberikan oleh narasumber dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami agar dapat eh, mudah dipahami oleh pembaca yang membaca laporan hasil wawancara kalian, ya. Oke. Nah, masuk ke etika ketika melakukan wawancara. Nah, etika itu adalah aturan, ya, aturan perilaku ketika melakukan wawancara, ya. Yang pertama, jangan lupa untuk mengucapkan salam, ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, atau Assalamualaikum, ya. Kemudian memperkenalkan diri, ya. Contoh, eh, selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Raisa. Saya bersekolah di Sekolah Harapan Prestasi kelas 4, ya. Kemudian mengucapkan kata terima kasih. Nah, mengucapkan kata terima kasih setelah mengakhiri wawancara, ya. Kalian dapat mengucapkan kepada narasumber, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang santun dan sopan, ya. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. Maksudnya adalah kalian, ya, menyampaikan daftar pertanyaan kalian dari pertanyaan yang ringan, ya, menuju ke pertanyaan yang sulit atau berat, ya. Kemudian yang keempat, fokus pada materi wawancara. Maksudnya adalah kita harus fokus terhadap topik wawancara, ya. Tidak boleh melenceng dari topik wawancara, ya. Kemudian juga tidak perlu menanyakan tentang personal pribadi anak Bapak berapa atau Bapak sekarang sedang melakukan apa, tidak perlu. Kalian hanya perlu, ya, fokus terhadap topik atau tema wawancara. Itu saja, ya. Oke, selesai. Terima kasih sudah menyimak video tematik wawancara bagian kedua. Apabila ada pertanyaan, kalian dapat menanyakan di kolom eh, Google Classroom, ya. Kalian bisa beri komen di kolom Google Classroom, ya. Apa saja yang ingin kalian tanyakan, ya, tentang materi hari ini, yaitu wawancara bagian yang kedua tentang langkah-langkah proses wawancara, ya. Oke, sampai di sini pembelajaran tematik hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Bye. Bye.